Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, siang hari ini kita ada acara pemberian anugerah Revolusi Mental 2023. Ada lembaga pemerintah, ada kementerian, ada gubernur, ada wali kota ya, yang dapat hadiah. Kemudian juga ada masyarakat, ada swasta, ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Pak Menko PMK di dalam rangka tentu mendorong lebih baik lagi ya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelayanan ya, dengan semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Ya, bahkan juga ada sekolah, ya tadi SMA ya, juga dapat ya gerakan koperasi, ada semua. Bahkan juga lembaga-lembaga keagamaan, ya dari NU, dari Muhammadiyah, jadi lengkap sekali. Nah, mungkin Pak Menko lah, saya minta untuk memberi penjelasan tambahan. Izin, terima kasih Bapak Wakil Presiden. Rekan-rekan sekalian, jadi pemerintah itu sejak pemerintahan awal periode pertama dari Bapak Joko Widodo itu ada program unggulan yaitu yang disebut dengan GRM, Gerakan Revolusi Mental. Gerakan Revolusi Mental ini intinya adalah suatu gerakan yang sifatnya masif untuk melakukan perubahan dari yang tidak baik menjadi baik atau dari yang baik menjadi lebih baik, dari semua aspek kehidupan. Dan ini adalah sebetulnya mengacu kepada canangan yang dilakukan oleh Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1957 dan kemudian diadopsi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama dengan Yusuf Kala dan kemudian dilanjutkan pemerintahan Bapak Joko Widodo dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ada sekarang ini ada 4 prioritas yang dikaitkan dengan gerakan nasional revolusi mental. Pertama yaitu gerakan Indonesia Melayani, yang itu menjadi tanggung jawab dari Pak Menpan RB. Kemudian ada gerakan Indonesia Bersih, itu menjadi domain atau wilayah tanggung jawab dari Pak Menteri Menko Marinvest. Kemudian ada gerakan Indonesia Bersatu, yang itu menjadi prioritas dari Kementerian Dalam Negeri, menjadi tanggung jawab dari Kementerian Dalam Negeri. Dan yang terakhir itu adalah gerakan Indonesia Mandiri, yang itu di bawah Kemenko Ekonomi. Sedangkan yang bertindak sebagai koordinator itu Menko PMK dan sebagai pengarah, ketua pengarah itu adalah Bapak Wakil Presiden. Dan hari ini adalah merupakan untuk ketiga kalinya pemerintah memberikan penghargaan kepada instansi, kepada organisasi sosial keagamaan, kemudian juga lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan keempat aspek tersebut. Dan ini tadi mudah-mudahan bahkan bisa menjadi inspirasi dan juga mendorong untuk masyarakat luas bisa mengikuti contoh-contoh dan praktek baik itu. Terima kasih. Oke, masih ada mau ditanyakan kaitan dengan ini? Iya. Izin Abah, saya Nadia dari kumparan.com. Ini masih terkait dengan soal revolusi mental. Tadi sudah dijelaskan, ini kan berawal dari Presiden Soekarno, lalu dilanjutkan lagi oleh Presiden Jokowi sejak 2014. Tapi kenyataannya saat ini di jalanan para pejabat TNI, Polri ini ugal-ugalan mengambil jalur lalu lintas yang salah, memanfaatkan plat dinas untuk mengambil jalur-jalur yang tidak semestinya, menerabas lampu merah, dan terkesan tidak menjadi teladan. Lalu apa yang buat pemerintah mengeklaim bahwa ada kemajuan di dalam revolusi mental? Itu yang terkait acara. Dan yang kedua, izin Abah, soal lain, ini Caimin kemarin ada mengkritik soal pembangunan jalan tol, katanya tidak bisa dinikmati oleh masyarakat kalangan bawah. Dia memberi contoh seperti oleh tukang beca. Kalau dari Abah Wapres sendiri bagaimana menanggapi pernyataan Caimin ini? Terima kasih Abah. Saya kira revolusi mental itu kan memang bukan kayak membalik tangan begitu kan. Beda.
Kalau membangun jalan itu kan kelihatan. Mental ini kan melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Bahwa masih ada, saya kira itu. Tetapi bahwa ada kemajuan itu gerakan-gerakan melayani, gerakan-gerakan bersih, persatuan, itu mulai kesadarannya makin tinggi. Karena itu pemberian anugerah ini merupakan ukuran adanya kemajuan-kemajuan itu. Jadi di satu sisi kemajuan ada, bahwa masih ada yang seperti tadi perilaku tidak baik, itu saya kira ya. Dan kita berharap ini akan semakin kecil, akan semakin lama-lama akan hilang. Saya kira begitu Pak ya. Kalau urusan jalan tol memang bukan untuk tukang becak. Kalau tukang becak ada jalannya sendiri yang disediakan. Kalau jalan tol bukan untuk tukang becak. Kalau tukang becak masuk ke jalan tol malah jadi kalang kabut itu. Kacau. Saya kira udah jelas ya. Memang bukan untuk tukang becak itu loh. Tukang becak ada jalannya sendiri. Bahkan tidak semua daerah boleh dilalui oleh becak kan. Jakarta udah gak boleh kan. Ya, jadi memang masing-masing disediakan di tempat masing-masing. Saya kira itu jelas. Untuk jalan tol ada yang menggunakan dan tentu itu kan ya. Iya, jalan kalau tidak ada jalan tol kan macet. Tapi nanti ada jalan yang sifatnya itu primer, sekunder, tersier. Saya kira itu bahwa itu masih ada yang belum, itu lagi terus ditata ya. Jalan desa, kabupaten, provinsi kan ada gitu. Jadi itu memang, nah itu akan terus nanti ya tentu tidak cukup 1 periode 2 periode ya, itu terus akan terus penataan transportasi itu ya saya kira akan terus berjalan. Saya kira. Oke, ada yang lain? Izin Pak, Akbar dari Bisnis Indonesia, masih terkait dengan revolusi mental juga. Dari laporan Komisi Aparatur Sipil Negara memprediksi bahwa 10.000 ASN akan melakukan pelanggaran netralitas di pemilu 2024. Terkait dengan revolusi mental sendiri, apakah ada arahan dari Pak Wapres agar pelanggaran netralitas ini tidak terjadi? Terus yang kedua, mengenai era ramah lingkungan saat ini, ekonomi ramah lingkungan diprediksi akan menciptakan 46 juta lapangan pekerjaan, meskipun AI katanya menghapus 23 lapangan pekerjaan. 23 juta lapangan pekerjaan, kira-kira menghadapi potensi dan peluang besar ini, dari pemerintah sendiri menyiapkan sumber daya manusianya seperti apa, dan langkah-langkah dari pemerintah akan seperti apa juga? Iya, kalau itu untuk masalah soal netralitas, saya kira sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturannya untuk ASN itu netral ya. Dan karena itu pemerintah terus menyerukan ya supaya TNI Polri, ASN itu netral. Dan supaya pemilu berjalan aman, tertib, ya, jujur, bersih, dan semuanya itu saya kira. Untuk itu maka ada pengawas, ada Bawaslu, kemudian ada juga tentu selain KPU ada Bawaslu, ada lagi DKPP ya. Nah, jadi kita harapkan bahwa semua lembaga-lembaga pengawas itu berfungsi dengan baik untuk mencegah terjadinya dan semua mengawal. Saya kira itu ya. Mengenai lapangan kerja ya kita ya bersyukur bahwa akan tercipta sekian banyak lapangan kerja. Kalau pemerintah sudah lama melakukan pelatihan-pelatihan SDM baik melalui skilling, upskilling, reskilling, itu kan karena apa? Karena memang adanya perkembangan teknologi, perubahan-perubahan itu kan tidak semua pekerja yang sudah ada itu mampu dia mengisi.
Jangan sampai nanti lowongan kerja ada tapi tidak ada yang mampu mengisi. Nah untuk itu disiapkan, yaitu mengenai skilling itu, pelatihan-pelatihan, pendidikan vokasi ya di mana-mana, dan itu saya kira sekarang berjalan, bahkan pusat pelatihan itu ada di mana-mana, BLK itu bahkan di semua daerah, bahkan di pesantren dibuat BLK, ada BLK yang ukurannya besar ya. BLK itu kemudian ada yang kecil disesuaikan dengan keadaannya. Saya kira antisipasi pemerintah sudah seperti itu. Jadi ada yang BLK, ada yang memang pendidikan formal, ya politeknik yang disiapkan, SMK itu. Saya kira itu. Oke, cukup ya. Satu lagi Abah izin, mohon maaf. Iya. Dian dari kompas.com izin Abah. Saat ini salah satu ketum parpol sedang menjadi sorotan karena diduga menghina ibadah sholat ketika beliau sedang berpidato. Dengan narasinya, banyak yang tidak mengucapkan amin usai surat Al-Fatihah. Ada pesan atau imbauan tidak Abah dari pidato-pidato seperti itu kepada masyarakat, menyikapinya seperti apa? Nah, kita ini jangan kayak kanak-kanak lah. Urusan amin itu kan tidak berarti caleg ya. Amin itu dari dulu sudah ada. Kalau orang bilang waladhdallin ya mesti amin ya. Terus apa diganti? Ya nggak mungkin lah. Dan itu semua orang tahu kok. Apa diganti kubur? Ya. Saya kira itu nggak usah lah kita soal seperti itu ya. Apa ya? Jangan seperti kanak-kanak lah kita itu alergi terhadap masalah yang sebenarnya ya bukan untuk itu kan. Amin itu bukan untuk calon itu, tapi menjawab ucapan kalau orang sholat waladhdallin ya mesti amin. Apa lo enggak mesti di ngomongnya apa? Iman apa dibalik begitu? Ya tentu tidak betul. Ya tetap amin. Saya kira sebaiknya tidak menjadi isu yang Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.